Hai, balik lagi di RWPP Plot. Sebelumnya pada saat rapat antar 4 klan, Pensilgon sebagai pemimpin dari klan Wolfgang mengajukan permintaan untuk membentuk aliansi dengan klan yang lain. Apakah klan yang lain akan setuju? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier Season 2 episode 29. Wibu. Melanjutkan permintaan Pensilgon untuk membuat aliansi klan. Sesaat semua terdiam. Tapi Animalia mengatakan dia tidak keberatan dengan itu. Profesor juga mengatakan hal yang sama. Begitupun dengan Schwarzfurt, karena sejak awal memang itu yang diinginkan oleh Psyche 100. フズの打診はまだ途中だけど私も断る理由。いいだろう、ペンシルゴン。ここはお前に乗る。 Akhirnya pertemuan itu selesai. Di sini Oikazo mengeluh capek karena wajah Sanraku. Oikazo berpendapat jika Sanraku terlalu mudah memberikan informasi, apalagi Sanraku sampai memberitahu pola serangan dari Raikagon. Menurut Oikazo, sebagai seorang pro player, informasi pola gerakan lawan dalam game realistis virtual seperti ini memiliki nilai yang cukup besar, apalagi ini mengenai monster unik. Pensilgon juga mengakui jika Schwarzfurt mendapat keuntungan yang lebih. ボルフ・シュバルツには少し足元を見られたかもね。ライブラリはともかくとして問題は SF ズ。 Yang Pensilgon khawatirkan adalah klan SF Zoo, karena mereka menganggap karakter game dan monster itu sama. Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika mereka bisa mengakses Rebituza. Pensilgon mengingatkan agar tetap menjaga rahasia Rebituza dari orang lain. それが私たち以外の手に渡るようなドジはしないでほしいんだよね。そのつもりだよ。 Pensilgon lalu mengatakan jika mereka sekarang punya 5 kartu as yang membuat mereka unggul dari klan yang lain. Pertama, karena mereka menjadi tim tercepat mengalahkan monster unik, mereka mendapatkan informasi tentang Bahamut. Kedua, mereka memiliki inventory dan semua legacy weapon di dalamnya. Ketiga, punya akses ke pengrajin kuno alias Bilak. Keempat, Sanraku punya akses ke Rebituza dan keberadaan Catseed. Kelima, mereka punya keunggulan besar dalam skenario unik bonus berikutnya. Dengan begini, mereka punya kekuatan untuk berada di antara klan-klan hebat. Akhirnya, mereka bertiga bubar untuk sementara waktu. Oikazo dan Pensilgon keluar dari game, sementara Sanraku berniat ke Rebituza. Tapi dia baru ingat jika Emul belum kembali. Jadi untuk ke Rebituza, dia harus mati dulu agar bisa respawn. よし、どうせあいつらに会うなら Jadi Sanraku berpikir untuk ke tempat kristal Scorpion dulu untuk panen material. Saat Sanraku tiba di sana, seperti biasa, dia dikejar banyak kristal Scorpion. Saat Sanraku terkepung, sama seperti rencana sebelumnya, dia akan masuk ke inventory dan nanti keluar lagi untuk panen bekas tubrukan kristal Scorpion. 今頃どうし早速回収しに行きますか。行くぜ、タトラベラ。 Namun saat Sanraku kembali, dia tidak melihat apapun. Seakan semua kristal Scorpion menghilang. Tiba-tiba Sanraku kena serangan dari bawah, langsung membuat HP Sanraku habis. Sanraku bingung apa yang terjadi, sampai akhirnya dia sadar jika sekarang pola serangan kristal Scorpion sudah diupdate dan menjadi lebih pintar. 上の野郎。サイレント修正しやがったな。 Dan akhirnya Sanraku mati. Saat dia bangun di Rebituza, dia terlihat dongkol sekali.
Di dunia nyata, saat Sanraku memeriksa, ternyata telah terjadi beberapa pembaharuan untuk beberapa monster. Sanraku merasa kesal karena dia kehilangan tambang emasnya. Saat dia kesal dan akan minum lagi, tak sengaja dia menjatuhkan kaleng minumannya, tapi berhasil ditangkap dengan sigap. おっと、危ねえ。セーフ。重力。 Lalu dia kepikiran sesuatu. Ya, suatu cara untuk mengalahkan kristal Scorpion, yaitu menggunakan gravitasi. Tapi Rokuro pikir itu belum cukup karena dia butuh skill yang bagus. Dan akhirnya Sanraku menemukan skill Skywalker, yaitu evolusi dari skill Moonjumper. スカイウォーカー。このスキルがあれば奴らを倒せる。 Besoknya, saat Sanraku kembali ke Rebituza, dia bertemu dengan Emul dan menanyakan soal akses Rebituza. Emul bilang Edward sedang mempertimbangkannya. Emul juga bilang Bilak meminta Sanraku menemuinya. Tentu saja Sanraku bersemangat. Saat Sanraku menemui Bilak, Sanraku tak menyangka ternyata benda itu memang dipakai di kepala. Ya, benda yang disebut dengan implementasi sihir. Bilak meminta Sanraku memberinya legacy weapon, dan Sanraku memberikannya. Bilak bersemangat dan menyuruh Sanraku datang besok pagi karena Bilak akan menyelesaikan senjata baru. Tentu saja Sanraku bersemangat mendengarnya dan tak sabar. Tapi sebelumnya Bilak punya permintaan, di mana nanti saat dia sudah jadi pengrajin kuno, seharusnya dia sudah bisa membuat senjata baru. Tapi Bilak mau membuat legacy weapon dari material kristal Scorpion. Tapi karena dia akan membuat senjata baru, pasti dia akan banyak gagal. Jadi Bilak akan butuh banyak material kristal Scorpion. Tapi Bilak yakin bisa membuat mahakarya berharga dari material itu. Tiba-tiba Bilak bersujud dan meminta Sanraku bertaruh padanya. Melihat kesungguhan Bilak, Sanraku mengizinkan Bilak memakai material kristal Scorpion sesuka hatinya. 新しいことに挑戦するのにトライアンドエラーは当たり前だ。問題ねえよ。好きなだけ使ってくれ。 Bilak sangat senang dan akhirnya bertanya Sanraku mau dibuatkan senjata apa. Karena Sanraku sudah punya 3 pedang kembar, jadi dia meminta senjata lain. Setelahnya Sanraku dan Emul menemui Pets. Sanraku ingin menjual item yang dia dapat dari daerah Tapak Tilas Kejayaan. Dan item yang dijual adalah patung penolak pedang. Pits sangat senang, dia berani membayar mahal untuk item ini. Bahkan Pits menawarkan jika Sanraku mendapatkan patung 7 Colossus, dia akan membayar mahal. Mendengar itu, Sanraku malah bergejolak ingin mengoleksinya. おお。偶像か。いかん、収集欲が高まる。 Setelah mendapatkan uang, Sanraku membelikan Emul buku sihir baru. Emul sangat senang. Dan sekarang saatnya pergi ke tempat ngarai jiwa kuno untuk meningkatkan level. Di ngarai jiwa kuno, Sanraku melawan wyvern zombie yang lari ketakutan. Di sini Emul menunjukkan sihir barunya, yaitu Magic Chain. やつを逃がすな。Di mana sihir ini mengeluarkan rantai yang mengikat lawannya. Itu sangat membantu Sanraku mengalahkan musuhnya dengan mudah. Glowing Pierce. Termasuk di sini mengalahkan Jenderal Dullahan. Tak perlu waktu lama, Sanraku berhasil mengalahkannya dengan bantuan Magic Chain dari Emul. Dan Sanraku akhirnya naik level ke level 79. スキルの強化、進化が行われる。その今適当に考えた技名だ。 Di sini Sanraku mendapatkan banyak skill baru dan update skill. Dan seperti dugaannya, Sanraku mendapat skill yang dia cari, yaitu skill Skywalker.
Sebelum ke tempat kristal Scorpion, Sanraku terlebih dahulu menyuruh Emul kembali ke Rebituza agar aman. Sekarang Sanraku sendiri datang ke tempat kristal Scorpion. Setibanya di sana, Sanraku langsung memancing kristal Scorpion agar mengejarnya. Lama-lama semakin banyak kristal Scorpion yang mengejar Sanraku, di mana sampai di sebuah tebing, Sanraku berencana menjatuhkan mereka semua. Jadi saat di ujung tebing, Sanraku melompat dengan moon jumper. Saat kristal Scorpion coba berhenti, ternyata tidak bisa karena mereka saling dorong dan akhirnya terjatuh. Saat terjatuh itulah Skywalker digunakan. Skill ini memungkinkan Sanraku untuk berpijak di udara untuk melompat. Saat Sanraku meraih tebing dan bergelantungan, dia melihat semua kristal Scorpion itu terjatuh. Dan episode ini pun selesai. Wih, akhirnya Sanraku dapat skill baru dan aliansi klan sudah terbentuk. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Pantengin terus LWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.